Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rivaldi dari jurusan Sistem Informasi kelas 08 dengan nomor NIM 12022101137. Ini saya disuruh membuat tugas besar, project menggunakan bahasa Python, dan saya membuat geometry formula and quiz question. Dan terdapat kalkulator juga di dalam. Oke, mungkin saya langsung lanjut ke pemrogramannya atau codingannya. Nah, di sini ada slide atau di mana ada kelas menu, bingkai menu. Ini saya sebut dengan bingkai ya. Ini biar enak juga ngomongnya. Oke. Sini saya ada kelas menu. Ini merupakan kelas menu utama atau frame menu utama. Jadi pada frame ini terdapat label untuk judul, untuk tombol kalkulator, tombol rumus, dan tombol permainan atau tombol game atau bisa disebut dengan quiz. Ya. Dan tombol exit ini merupakan yang saya bilang tombol-tombolnya. Dan ini merupakan fontnya, white-nya, height-nya. Ini kalian bisa ubah atau bisa custom sendiri sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke, mungkin saya next. Selanjutnya di sini ada bingkai kelas kalkulator. Nah, bingkai kalkulator ini terdiri dari dua tombol. Ada tombol di mana kita memilih dimensinya, dan keduanya ini kita bisa memilih untuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan di mana tombol jika kita mengklik salah satu tombol tersebut itu akan memanggil frame yang kita klik. Contoh kita mengklik 2 dimensi dan itu akan memanggil frame yang 2 dimensinya. Nah, kita klik 3 dimensi itu akan memanggil frame 3 dimensi yang tersebut. Dan ini juga sama, terdapat form Helvetica ukuran 25 dan itu kalian bisa custom, bisa ubah masing-masing. Saya menggunakan Helvetica bukan kayak enak aja dilihatnya. Kalau saya menggunakan Time News Roman itu rada sedikit mengganggu penglihatan, kurang enak dilihat. Oke, mungkin saya next di sini. Nah, di sini terdapat dua bingkai bentuk dimensi. Nah, ada pertama 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Dan masing-masing terdiri dari tombol bentuk, tombol kembali. Nah, jika kita klik bentuknya, itu akan memanggil bingkai bentuk yang terdiri dari bingkai kalkulator. Nah, ini merupakan kelas bentuk juga. Ada kelas untuk persegi panjang, persegi, lingkaran, belah ketupat, kelas bentuk 2 dimensi, kubus, balok, bola, kerucut, piramida, dan bentuk itu merupakan bentuk dari 3 dimensi. Nah, di sini merupakan kelas-kelasnya, kelas 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang saya bilang di sini kalian bisa memilih kub, kuboid, balkon, piramid, dan back to calculator menu. Untuk di sini kalian bisa memilih 2 dimensinya, square, rectangle, triangle, circle, rhombus, dan kembali untuk menunya. Ini untuk 2 dimensi dan ini untuk 3 dimensi. Mungkin saya next ya. Nah, ini merupakan kelas formula, di mana formula itu artinya rumus. Nah, sebagian kiri bingkai ini bentuk yang diinginkan, dan kanan ini merupakan rumus bentuknya. Nah, F itu merupakan singkatan dari formula yang saya bilang atau rumus. Jadi sini menggunakan F. Artinya rumus kotak, rumus persegi panjang, segitiga, lingkaran, belah ketupat, rumus kubus, rumus bentuk kubus, bola, kerucut, piramida. Nah, di sini juga merupakan tampilan juga nih, tampilan rumus-rumus. Jadi kita bisa klik coach geometry. Nah, itu kan bisa memilih nih untuk yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, untuk 2 dimensi tadi saya bilang ada square, rectangle, triangle, circle, rhombus. Dan untuk 3 dimensinya ada kub, kuboid, balkon, piramid gitu. Ntar untuk hasil outputnya saya akan jelaskan di akhir. Dan ini juga bisa kalian custom juga sendiri sesuai keinginan kalian, maunya kayak gimana itu bisa terserah kalian.
Oke, mungkin saya next. Nah, di sini ada slide games atau quiz question. Selanjutnya itu ada kelas registration, di mana kelas registration ini akan meminta nama, nomor registration, umur, tempat tinggal, address alamat atau apapun itu. Nah, di sini terdapat kelas question 1, 2, dan 3 sampai 6 karena ada 6 soal yang harus ditanyakan. Nah, untuk frame fungsi reqtext ini adalah untuk mendapatkan kredensial pemain dan entry dan menyimpan filenya ke txt, dan ini semua akan menyimpan filenya ke txt. Nah, variabel nama file pemain adalah nama pemainnya, nomor registrasinya, fungsinya untuk update point nih, untuk update point, jadi poinnya terus diupdate. Nah, registrasi fungsi update point. Menjumlah poin pemain itu akan dipanggil ketika tombol jawaban benar diklik terakhir adalah update file. Fungsinya update file ini untuk memperbarui file player dengan poin mereka. Itu akan memanggil ketika selesai menjawab 6 pertanyaan gitu. Dan ini di update point itu untuk menjumlah poin pemain. Nah, mungkin bisa saya next. Nah, di sini merupakan terakhir nih dari slide PPT ini. Ini adalah kelas application, di mana kelas ini untuk memulai jendela aplikasi itu sendiri. Baris terakhir ketiga adalah kode drivernya, yang akan menjalankan dan mengulang kelas aplikasi dan memutuskan looping ketika GUI atau graphic user interface itu ditutup. Jadi ini tampilannya lah, tampilan aplikasi tersebut, tampilan GUI-nya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari PPT ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke penglihatan coding ya, untuk lihat hasil outputnya juga. Nah, yang tadi saya bilang ini merupakan kelas-kelas yang ada di PPT. Nah, berikutnya itu di sini saya menggunakan fungsi registrasi, di mana harus mendapatkan nama pemain, registrasi, umur, alamat. Nah, sudah itu ada pun pula update point, fungsi update point, ada update file juga. Oke, mungkin sini kelas menu yang saya jelaskan juga, mungkin ini sudah saya jelaskan semuanya. Dan ini yang tadi saya bilang ada kelas registration itu. Nah, ini untuk result ini merupakan hasil dari quiz tersebut akan dipanggil lagi. Jadi tidak akan hilang, akan terus memanggil, akan terus diperbarui nilai-nilai kita, dan yang nilai-nilai lama pun tidak akan hilang, akan tetap muncul. Nah, di sini merupakan kelasnya. Dan ini kelas application yang tadi saya bilang. Oke, mungkin yang itu nih juga ada rumus-rumusnya, rumus-rumus. Saya bilang, dan ini ada tabs 2 dimensi, 3 dimensi. Ini registrasi saya sudah jelaskan, kuis 1 sampai 6 sudah. Dan ini terdapat rumus-rumus kalkulator nih. Nah, ini untuk tampilan kalkulatornya ada chance dimension 2 atau 3, kita bisa pilih mau yang mana nih, 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, begitu kurang lebih. Nah, ini untuk square rectangle ini merupakan bisa dibilang inilah rumus-rumus, jadi kita memasukkan angka, dan di sinilah yang akan menghitung. Di sini ada rumus-rumusnya juga. Nah, untuk yang ini formula-formulanya mungkin itu kali ya. Iya, saya hampir lupa. Di sini juga saya menggunakan import math atau import matematika dari library Python, dan import tkinter. Tkinter itu library Python untuk menggunakan GUI, graphic user interface-nya. Kita menggunakan tkinter. Oke, mungkin langsung diperan aja ya programnya. Oke, langsung di-run. Nah, kita bisa milih nih mau kalkulator. Ada tadi yang saya bilang ada 2 dimensi, 3 dimensi, kita bisa pilih. Nah, ini 2 dimensinya. Ini kita bisa 10 misal keluar.
pakai 3 dimensinya itu bisa milih 20 misal, keluar juga hasilnya. Untuk ini piramid 10 ini misal 10 keluar. Nah itu tuh ini benar-benar sangat memudahkan untuk para pelajar sih sebenarnya menurut saya, untuk bisa lebih meminimalisirkan kesalahan yang akan terjadi pada saat perhitungan gitu kan. Jadi enak nih untuk para pelajar untuk menggunakan ini, jadi nggak perlu lagi repot-repot cari di Google apa gimana, juga repot-repot menghitung, karena sini udah ada formula-formulanya, udah ada rumus-rumusnya, jadi tinggal klik-klik saja dan sudah selesai. Jika pelajar pun sudah menguasai materi geometri ini, 2 dimensi dan 3 dimensi, nah di sini kita dapat games atau bisa disebut dengan kuis. Nah di sini kalian bisa mengisi dengan nama kalian sendiri, dan ini umurnya, dan ini nomornya atau nomor registrasi terserah kalian, nomor telepon kalian juga boleh kok diisi di sini. Ini alamatnya. Oke, kita next. Nah, sini ada pertama nih, ada kita B, kita C, kita Degen, dan Cegen. Oke. Oke, sudah solve dan itu poin betul 5. Oke. Dan langsung muncul sini loh. Nah, ini dia langsung muncul ke file txt-nya. Kita mau lagi nih kita mau lagi misalnya dengan nama yang berbeda, misalnya Rizky nomornya 20 misal ini. Nah ini addressnya itu sama aja Jakarta. Next nih itu bisa nah ini betul 6 nih. Nah kita klik lagi, kita lihat sini. Nah beda kan sama ini. Nah itu dia guys, akan langsung masuk ke file txt-nya dan kesimpan di folder kalian. Nah, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan saya meminta maaf, dan apabila ada kesalahan juga saya meminta maaf. Di sini juga saya masih belajar, saya masih mencoba. Semoga dengan saya seperti ini akan membuat teman-teman lebih termotivasi untuk membuat coding-codingan di Python, dan juga termotivasi untuk membuat programmer seperti ini, project-project, atau termotivasi membuat project apapun itu yang akan berguna untuk kaliannya, untuk semuanya. Dan mohon maaf juga untuk Bapak dosen jika saya ngomongnya terlalu cepat atau berantakan atau ada yang kurang sopan, saya minta maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.